Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 96,8 Perkasa FM, nyalakan energi maju. Saya Danang Prayogi. Selamat sore kaum perkasa, masyarakat Tulungagung dan Kediri Raya, seluruh santri pondok pesantren Al-Fatahiyah Miren Ngeranti Boyolali Tulungagung. Alhamdulillahirabbil alamin, sore hari ini kita dapat dipertemukan kembali di majelis yang mulia ini di zona Islami Sore Spesial Ramadan edisi hari Sabtu 1 Mei 2021 atau tepat di hari ke-19 Ramadan 1442 Hijriah. Dan kawan perkasa, sore hari ini zona Islami Spesial Ramadan akan membahas seputar orang yang lebih berhak diberi sedekah atau zakat yang akan disampaikan langsung oleh Al-Mukarram Kiai Muhammad Anam Muhsin. Semoga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Kita sampaikan selamat sore kepada para santri dan para pendengar radio Perkasa FM dimanapun berada. Mudah-mudahan kita semua selalu dalam lindungan, bimbingan dan hidayah Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, pada zona Islami sore ini kita akan membahas orang-orang yang hendaknya lebih kita prioritaskan, kita beri zakat atau sedekah. Di dalam kitab Mau'idhatul Mu'minin, ini ringkesan dari kitab Ihya Ulumuddin, disebutkan hendaknya ada 6 kelompok manusia yang lebih kita prioritaskan memberikan zakat atau sedekah kepadanya. Yang pertama, al-awwal al-ula ayat lubal al-adqiya wa annahu li'annahum yasta'inuna bil mal ala taqwa fayakunu syarikan lahum fi ta'atihim bi'anatihim iyahum. Jadi menurut Imam Al-Ghazali bahwa lebih utama ya, zakat atau sedekah ini kita berikan kepada 6 kelompok manusia ini. Yang pertama, kita hendaknya memberikan zakat atau sedekah kepada al-adqiya. Al-adqiya adalah orang-orang yang bertakwa. Makna bertakwa itu orang-orang yang senantiasa melakukan perintah Allah Subhanahu wa ta'ala, menjauhi larangan Allah. Kasarane hendaknya zakat atau sedekah kita prioritaskan kepada mustahiquz zakat yang berstatus ahli ibadah. Ahli ibadah, orang yang rajin beribadah kepada Allah Ta'ala, orang-orang yang bertakwa. Kenapa kok kita lebih memprioritaskan kepada para penerima yang statusnya bertakwa? Li'annahum yasta'inuna bil mal ala taqwa. Karena ketika kita memberikan zakat atau sedekah kepada penerima yang statusnya bertakwa, ahli ibadah, maka pemberian kita tersebut akan digunakan oleh orang-orang yang bertakwa tersebut menjadi bekal melakukan ketakwaan. Jadi kalau kita memberikan sedekah atau kita memberikan zakat kepada penerima yang statusnya ahli ibadah, penerima yang statusnya orang-orang yang bertakwa, maka pemberian kita itu akan dijadikannya sebagai napa niku
perantara atau bekal untuk dia melakukan ketakwaan, sehingga dengan cara seperti itu fayakunu syarikan lahum fi ta'atihim, sehingga akhirnya kita yang memberikan zakat atau memberikan sedekah kepada orang yang bertakwa itu akan ikut juga mendapat pahala dari ketakwaan tersebut. Ini enak kita. Jadi misalnya begini, kalau saya ingin zakat, saya prioritaskan zakat ini kepada misalnya fakir miskin yang statusnya bertakwa, ahli ibadah. Atau kalau saya sedekah, saya berikan kepada orang yang ahli ibadah. Nah, kalau saya zakat atau saya sedekah, saya berikan kepada penerima yang statusnya bertakwa, ahli ibadah, sehingga akhirnya orang yang saya beri itu mempergunakan harta yang saya berikan untuk sarana ibadah, maka saya pun juga kecipratan pahalanya. Saya akan ikut mendapat pahala dari perbuatan baik ibadah yang dilakukannya. Kenapa? Karena dia beribadah lantaran atau menggunakan napa niku bekal dari harta yang saya berikan. Maka kata Imam Ghazali, hendaknya kita di dalam memberikan zakat, memberikan sedekah itu jangan hanya kepada umumnya orang, jangan. Ya, kalau Imam Ghazali begitu, lebih utama zakat kita prioritaskan orang yang punya sifat bertakwa, orang yang ahli ibadah. Supaya apa? Zakat atau sedekah kita bisa digunakan bekal untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga akhirnya kita yang sedekah kecipratan pahalane, kita yang memberikan kepadanya kecipratan barokah. Ini yang pertama. Jadi kita prioritaskan penerima yang statusnya muttaqin, orang yang bertakwa. Bertakwa niku imtisalul awamir wajtinabun nawahi, orang yang melakukan perintah-perintah Allah, ibadah, kemudian menjauhi maksiat. Ya, ini muttaqin pertama. Kemudian yang kedua, as-saniyatu ayyakuna min ahlil ilmi khosoh. Yang kedua, kata Imam Ghazali, hendaknya zakat atau sedekah kita berikan kepada penerima yang statusnya ahlul ilmi. Jadi orang yang ahli ilmu, orang yang alim, orang yang pekerjaannya belajar ngaji atau pekerjaannya mengajar, ya. Ini prioritas. Ya, kita, kalau misalkan zakat ya kita berikan misalkan zakat kepada, kita pilih dari fakir miskin yang mungkin banyak sekali fakir miskin itu, kita lebih menentukan kepada fakir miskin yang punya yang ilmu. Jadi fakir miskin yang secara khusus dia itu ahlul ilmi. Ini kalau zakat. Kalau sedekah ya tidak harus fakir miskin, orang kaya tidak masalah, tapi kita berikan sedekah kita kepada ahlul ilmi, orang yang punya ilmu. Kenapa Imam Ghazali kok menganjurkan supaya kita itu lebih mengkhususkan kepada ahlul ilmi di dalam pemberian kita? Kalau zakat ya zakat kita, kalau sedekah sedekah kita. Fa inna dzalika i'anatun lahu alal ilmi, karena memberikan zakat atau sedekah kepada ahlul ilmi, kepada orang yang belajar atau orang yang penggaweane mulang mengajar, ya, memberikan sedekah kepada mereka itu i'anah lahu alal ilmi, akan membantu mereka dalam urusan ilmu. Jadi membantu ahlul ilmi dalam urusan ilmu. Dan harus kita ketahui, wal ilmu asyraful ibadah mahma sohat fihin niat. Ilmu itu adalah
asyraful ibadah, paling mulia-mulianya ibadah, mahmasohat fihin niat, mahmasohat fihin niat, selama niatnya benar. Jadi ahlu ilmu itu luar biasa. Ilmu itu adalah mulia-mulianya ibadah selama niatnya benar. Sampai wong sing golek ngilmu, orang yang berilmu niku napa? Innal alim la yastaghfiru lahu man fis samawati wa man fil ardi hattal hitan fil ma. Orang yang berilmu itu didoakan terus, dimintakan ampunan, dijaluk ke ngapura. Siapa yang memintakan? Man fis samawati wa man fil ardi hattal hitan fil ma. Jadi sing jaluk ke ngapura, sing mendoakan ahlul ilmi itu adalah penduduk langit, penduduk bumi, hattal hitan fil ma, sampai ikan-ikan yang ada di laut. Iwak-iwak sing neng laut, neng air niku mendoakan kepada ahlul ilmi. Sampai dikatakan bahwa doanya mereka semuanya, doanya ahlul malaikat, doanya ahlus sama, doanya penduduk bumi, doanya ikan-ikan kepada ahlul ilmi ini sampai kapan? Ya sampai hari kiamat. Tidak hanya ketika ahlul ilmi seurip tasik sugeng boten, meskipun ahlul ilmi sudah meninggal dunia tetap masih mendapat doa dari penduduk langit, penduduk bumi, sampai iwak-iwak ndongakne terus. Lah pertanyaannya kenapa ahlul ilmi sudah meninggal kok sik panggah oleh dongane makhluk-makhluk semuanya ini? Karena meskipun ahlul ilmi sudah wafat, terkadang ilmunya masih bermanfaat. Sebagaimana sore ini Hujjatul Islam Abu Hamid Al-Ghazali ingkang ngarang kitab Ihya Ulumuddin, beliau sudah wafat tapi ilmunya bermanfaat untuk kita. Ilmunya kita kaji sekarang ini. Ya. Beliau sudah wafat tapi ilmunya kita pelajari, ilmunya kita serap bersama di sore ini. Ini menunjukkan bahwa ahlul ilmi itu didoakan penduduk langit, bumi, ikan-ikan, tidak hanya ketika masih hidup tetapi meskipun setelah wafat. Makanya kata Imam Ghazali, kalau kita ingin memberikan sedekah atau zakat, prioritaskan kepada mereka yang statusnya ahlul ilmi khosoh, kata Imam Ghazali. Fa inna dzalika i'anah lahu alal ilm, karena dengan memberikan sedekah atau zakat kepada ahlul ilmi ini akan membantu mereka untuk memuluskan, melancarkan ilmu. Wal ilmu asyraful ibadah, sementara ilmu niku adalah paling mulia-mulianya ibadah selama niatipun leres. Maka ini prioritas. Kalau kita misalkan pengen mengeluarkan zakat, kita berikan langsung, kita cari fakir miskin atau mustahik yang statusnya ahlul ilmi, ya. Atau itu kalau zakat. Tapi kalau sedekah itu orang kaya juga boleh. Maka boleh kita berikan sedekah kita kepada orang kaya misalkan, tapi ahlul ilmi, ya syukur-syukur orang miskin yang ahlul ilmi karena mereka lebih butuh. Jadi prioritas napa? Sifat yang kedua kata Imam Ghazali yang hendaknya kita prioritaskan adalah ahlul ilmi. Kemudian wa kana Ibnul Mubarak yukhassisu bi ma'rufi ahlal ilmi. Sayyidina Ibnul Mubarak, Imam Ibnul Mubarak itu juga melakukan hal ini. Jadi seorang ulama besar Ibnul Mubarak niku orang alim pada zamannya. Jadi Ibnul Mubarak, Imam Ibnul Mubarak itu ketika beliau sedekah, beliau juga mencari orang-orang yang ahlul ilmi untuk diberi sedekahnya. Dicari ahlul ilmi, jadi sing duwe ilmu, orang yang alim, orang yang belajar, itu prioritaskan. Lah lalu ada yang bertanya kepada beliau, faqila lahu, ada yang bertanya kepada beliau, wahai Ibnul Mubarak, lau amamat, kenapa panjenengan kok tidak
membagi rata mawon. Nyapa jenengan kok lek maringi sedekah kok digoleki sing ahlul ilmi. Kok digolekne diparingni santri atau diparingni napa orang yang mengajar ahlul ilmi. Kenapa? Kok ora diumumne mawon? Kok wabeh di kabeh wong lah. Kok ndak begitu? Kok jenengan milih ahlul ilmi kenapa? Ditanyakan. Lalu jawab beliau napa? Faqala inni la a'rafu ba'da maqamin nubuwah afdal min maqamil ulama. Jawabe Imam Ibnul Mubarak simpel ngeten. Kenapa saya lebih memprioritaskan kepada ahlul ilmi dalam memberi? Karena saya ndak ngerti. Karena saya ndak tahu setelah derajat Nabi itu tidak ada yang lebih utama daripada maqamul ulama, daripada derajatnya ahlul ilmi. Jadi jawaban beliau ini luar biasa ketika ditanya, jenengan kok maringi sedekah lho nyapa kok khusus kepada ahlul ilmi tok, yang lain kok enggak. Kenapa? Karena jawab beliau, karena saya enggak ngerti. Sepengetahuan saya tidak ada derajat yang lebih tinggi setelah Nabi kecuali derajatnya para ulama. Siapa ulama? Orang yang ahlul ilmi. Ulama itu orang yang punya 3 sifat. Pertama ahlul ilmi, ilmu. Yang kedua diamalkan ilmunya. Dan yang ketiga punya khosyah, rasa takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu jawaban beliau. Jadi beliau memberikan sedekah dikhususkan kepada ahlul ilmi karena memang ulama, ahlul ilmi itu orang yang derajatnya tinggi sekali, di bawahnya para nabi. Di bawah nabi ya ulama. Mula disebutkan al ulama warasatul anbiya. Ulama adalah pewaris para nabi, kata beliau. Maka fa idastaghala ahaduhum bihajatihi lam yatafarraq lil ilmi wa lam yaqbal ala ta'allum. Karena saya ngerti derajat yang paling tinggi setelah derajat kenabian adalah ulama, adalah ahlul ilmi, maka saya berikan sedekah saya kepada ahlul ilmi. Saya prioritaskan ahlul ilmi menerima pemberian saya. Kenapa? Kalau ahlul ilmi nanti, ulama, ahlul ilmi, orang-orang yang punya ilmu, orang-orang yang aktivitasnya mengajar, belajar ilmu, ini kok sampai disibukkan dengan urusan pekerjaan untuk mencukupi kebutuhannya, tentu lam yatafarraq lil ilmi, tentu mereka ndak akan sempat lagi untuk mencari ilmu. Nisbate sing mulang nggih, ustate ndak akan sempat lagi mulang karena sibuk golek nafkah. Kalau nisbate santri sibuk golek nafkah, ndak sempat ngaji, maka fatafrihuhum lil ilmi afdal. Maka saya berusaha memenuhi kebutuhan ahlul ilmi supaya nopo? Agar mereka para ahlul ilmi itu punya waktu yang longgar, punya kesempatan yang luas untuk menyebarluaskan ilmu, dan itu lebih utama, afdol. Mana loh? Jadi ini alasannya. Jadi ini disebutkan dalam Mau'idatul Mukminin, ringkesan dari Ihya Ulumuddin. Ini merupakan kalam dari Hujjatul Islam Abu Hamid bin Muhammad Al-Ghazali, dawuhnya Al-Imam Al-Ghazali. Jadi kalau kita ingin memberikan zakat, ya kita lebih mencari para penerima zakat yang di samping mungkin fakir miskin, dia adalah ahlul ilmi. Kita lebih memprioritaskan. Kalau misalnya banyak para penerima zakat nggih, ada ini, ada asnaf samaniyah 8 gulungan, kita lebih memprioritaskan kepada yang ahlul ilmi. Demikian pula sedekah. Kalau kita ingin sedekah, meskipun sedekah kepada siapapun boleh, akan tetapi sedekah kepada ahlul ilmi itu lebih utama. Kenapa?
Karena sedekah dengan ahlul ilmi ini akan membantu mereka untuk lebih fokus kepada ilmu, sehingga akhirnya bisa lebih menyebarluaskan ilmu menika. Ini yang kedua. Kemudian yang ketiga, prioritas yang ketiga siapa? Orang yang lebih utama kita beri sedekah atau zakat kita, as-salisah ayyakuna shadiqon fit taqwa wa ilmihi bitauhid. Nah, ini yang ketiga, kita lebih mencari kalau ingin sedekah gitu. Kita prioritaskan orang yang benar-benar di dalam takwanya dan orang yang lebih unggul di dalam tauhidnya. Tauhid ini keimanannya. Jadi kita prioritaskan, misalkan banyak orang yang butuh, ya toh, banyak orang yang butuh. Lalu di antara sekian banyak orang yang butuh, kalau memang harta kita tidak cukup untuk memberi mereka semua, berarti hanya bisa kita berikan kepada sebagian dari mereka, maka kita prioritaskan. Kita prioritaskan yang akan kita beri ini adalah ayyakuna shadiqon fit taqwa wa ilmihi bitauhid. Orang yang lebih bertakwa, orang yang betul-betul di dalam takwanya dan lebih unggul di dalam ilmu tauhidnya. Ilmu tauhid niku ilmu akidah. Nah, wa tauhidu annahu idza akhadal ata hamidallah wa syakarahu wa ra'a anna ni'mah minhu wa annal wasitah musakharun bitashirillah. Jadi ngeten, tanda orang yang betul-betul lebih tinggi dalam tauhid itu yang bagaimana orangnya. Jadi kalau sampean tadi diparingi wejangan kali Imam Ghazali, kalau kita ingin memberikan sedekah ya, kita lebih memprioritaskan sifat orang yang lebih mumpuni dalam ilmu tauhidnya. Loh, orang yang lebih mendalam ketauhidannya itu yang bagaimana? Annahu idza akhadal ata hamidallah. Ciri-cirinya kalau dia diberi sesuatu, ya, kalau dia diberi misalkan sedekah, diberi sesuatu, maka hamidallah. Dia akan langsung memuji kepada Allah. Iki tondone orang yang benar-benar mendalam ilmu tauhidnya, yaitu kata Imam Ghazali, idza akhadal ata hamidallah wa syakarah. Kalau dia mendapatkan sesuatu, ketika dia beri, kita beri maka dia akan langsung teringat Allah. Kita beri, dia langsung ingat Allah. Dia bersyukur kepada Allah, memuji kepada Allah, alhamdulillah, wa syakarahu, dan dia berterima kasih kepada Allah. Wa ra'a anna ni'mah minhu, dan orang yang benar-benar mendalam ilmu tauhidnya itu akan yakin kalau nikmat pemberian itu meskipun zahire sing maringi menungso, tapi sejatine kuwi sing maringi Gusti Allah. Itu loh. Wa ra'a anna ni'mah minhu. Jadi ini orang yang betul-betul mendalam ilmu tauhidnya, ketika dia mendapatkan nikmat, dia hanya ingat nikmat ini adalah datang dari Allah. Wa ma bikum min nikmatin faminallah. Semua nikmat yang ada pada kita itu dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi kata Imam Ghazali, wa tauhidu, orang yang betul-betul mendalam ilmu tauhidnya itu dengan gambaran ketika dia menerima pemberian atau mendapat nikmat, dia akan langsung memuji kepada Allah, bersyukur kepada Allah, wa ra'anna nikmah minhu, dan dia yakin, atine yakin kalau nikmat itu sejatine Allah yang memberikannya. Cuman sing maringi menungso, sing maringi itu hanya perantara. Kalau nisbatnya napa niku surat Pak Pos, misalkan kita, ada orang memberi kepada kita, niku sejatine sing maringi Gusti Allah. Lah orang yang memberi itu Pak Pos tok, ngoten lho. Jadi orang yang betul-betul bertakwa, mendalam dalam ketakwaannya, ketika dia dapat nikmat, dia hanya akan merasa Allah ini yang memberi.
Jadi dia matur nuwune pertama ning Allah, tapi juga matur nuwun karo sang pemberi. Kenapa? Karena dia dilulutke oleh Allah Subhanahu wa taala, dia menjadi perantara rizki kita. Tapi sejatine sing maringi rezeki adalah Allah. Itu orang yang benar-benar mendalam dalam tauhidnya. Wa ra'anna ni'ma minhu wa annal wasithah musakharun bitasghirillah. Dan orang yang betul-betul mendalam ilmu tauhidnya itu melihat bahwa perantara itu hanyalah orang yang digerakkan oleh Allah Ta'ala. Jadi dia memberi niku sejatine mung digerakne karo Allah, perantara kemawon. Id sallata alaihi ta'awil fi'li wa yassara lahul asbab fa'adha. Jadi posisinya orang yang memberi itu hanyalah orang yang dilulutke oleh Allah. Ngoten lho nggih. Jadi orang yang dijadikan perantara oleh Allah, orang yang digerakkan oleh Allah, jadi menjadi sebab kemawon. Jadi kalau dia memberi, sejatinya yang menggerakkan hatinya adalah Allah. Ya, sehingga akhirnya dia mau memberi itu sejatinya sing maringi Gusti Allah, dia hanyalah menjadi perantara. Maka tanda orang yang betul-betul mendalam di dalam tauhidnya, ketika dia dapat nikmat, meskipun diparingi sapa mawon, tetap dia bersyukur pertama kali kepada Allah, langsung kelingan Allah sing maringi niki. Nggih, Allah sing maringi niki. Nah, setelah bersyukur kepada Allah, juga bersyukur kepada orang yang memberi, matur nuwun karo sing maringi. Kenapa? Karena dia dipilih oleh Allah menjadi perantara rizki kita. Gitu. Jadi cuma kebanyakan orang niku biasane matur nuwune mung karo wong sing maringi, lali karo Gusti Allah. Ngoten lho, mula dieling nih karo Imam Ghazali niki. Jadi awake dhewe dieling nih karo Imam Ghazali. Orang yang betul-betul mendalam dalam tauhidnya, gambaran kata beliau, ya kuwi ketika dia mendapat nikmat, ketika diberi sesuatu, dia langsung kelingan Allah sing maringi aku iki. Sejatine Allah sing maringi aku iki, cuma lantarane wong iki. Ngono lho, lantarane wong iki. Jadi kita pertama bersyukur kepada Allah, matur nuwun ning Allah karena yakin Allah yang memberi. Lalu kita juga berterima kasih kepada orang yang memberi perantara. Kenapa? Karena dia sudah dipilih oleh Allah menjadi perantara rizki kita. Maka kita ngoten niku ya matur nuwun pertama ning Allah, kemudian kita berterima kasih kepada perantara karena dia dijadikan perantara rizki kita. Nah, waman lam yasif batinuhu an ru'yatil wasaid illa min haitsu annahum wasaid faka'annahu lam yang fakka anisyirkil khafi. Kata Imam Ghazali niki, jadi orang yang yang hatinya tidak mampu melihat bahwa perantara itu hanya sekedar perantara, maka seakan-akan dia itu tidak bisa lepas dari syirik yang samar. Karepe ngeten, karepe ngene. Jadi ini tambahan kat dawuh Imam Ghazali. Jadi ketika kita diberi oleh orang, maka kalau kita hanya melihat yang memberi itu orang itu ndak kelingan pangerane, berarti kita itu ndak lepas saka syirik khafi. Berarti seakan-akan sing maring rezeki awake dhewe wong iki. Ngono lho ya. Iku yang salah. Mula napa niki sekaligus ini merupakan bimbingan rohani dari Imam Al-Ghazali datang kita sedaya. Nggih, makane yakino maminta batin fil ardi illa Allah rizquha. Mboten enten makhluk sing gremet neng dhuwur bumi kejaba rezekine pun ditanggung kalih Gusti Allah. Sejatine rezeki kita niku pun Allah sing maringi. Kalau kita mendapat nikmat apapun Allah yang memberi, bukan karena siapa-siapa. Nggih, wa ma bikum min nikmatin faminallah. Jadi nikmat yang kamu terima semuanya itu datang dari Allah Subhanahu. Itu keyakinan, okay? Cuman kita juga
harus berterima kasih kepada orang yang memberi kepada kita. Sebatas karena dia dipilih oleh Allah menjadi perantara rizki kita. Jadi kita harus melihat itu. Ojo sampai kita niku ketika mendapat rizki diparingi wong, lalu kita hanya napa niku matur nuwune ning wong tok niki, seakan-akan niki wah ini maha segala-galanya orang ini. Ya bukan. Tetap yang memberi hakikatnya Allah. Allah yang memberi. Anane wong iki maringi mergo atine digerakne karo Gusti Allah sehingga memberi kepada kita. Maka kita harus memahami berarti rizki yang ada pada diri kita, yang sampai kepada kita sejatine Allah yang memberi. Cuman kita harus berterima kasih pula kepada orang yang memberi, orang yang berbuat baik kepada kita. Kenapa? Karena dia dipilih oleh Allah menjadi perantara rizki kita. Ini pun yang ketiga, berarti dos pundi yang hendaknya kita prioritaskan kalau kita ingin sedekah. Kita cari penerima yang betul-betul mendalam di dalam ilmu tauhidnya. Ngoten nggih, supaya ini kenapa kok begitu? Karena sekali lagi ini bisa membantu dia dengan pemberian kita itu supaya dia bisa terbantu, bisa lebih taat kepada Allah Subhanahu wa taala sehingga kita kecipratan barokah. Sing memberi itu juga kecipratan barokahipun. Ngoten lho. Kemudian yang keempat, golongan yang keempat yang hendaknya lebih kita prioritaskan, kita beri sedekah atau kita beri zakat dos pundi? Kata Imam Ghazali ar-rabi'ah ayyakuna mukhfiyan hajatahu la yuksiru al-batha wasyakwa au yakuna min ahlil muru'ah mimman zahabat ni'matuhu wa baqiyat adatuhu fahuwa yata ayyashu fahuwa yata ayyashu fi jilbabit tajamul. Jadi yang keempat, kelompok atau orang yang keempat yang lebih utama kita prioritaskan di dalam pemberian kita, kata Imam Ghazali, nopo kita cari orang yang menyembunyikan kebutuhannya. Jadi orang yang meskipun jani butuh, orang yang meskipun jani kekurangan, tapi dia menyembunyikan, orang diomong-omong nih kekurangan itu. Jadi dia tidak memperlihatkan kekurangannya, ngoten nggih. Ndak wadul, ndak gampang wadul kepada orang, ndak gampang mengeluh dan seterusnya. Kita cari orang yang tidak seperti itu, sing ora gampang wadul, ora gampang ngetokne kekurangane, ngoten nggih. Au yakuna min ahlil muru'ah, atau dengan kata lain kita cari penerima yang berstatus nopo muru'ah, ahli muru'ah, orang yang bisa menjaga dirinya, menjaga harga dirinya, yaitu orang-orang yang sebenarnya dheweke niku jane kurang. Sebenarnya jane kurang, cuman ora diketok-ketokne. Jadi sebenarnya kurang dia, tapi ora diketok-ketokne. Maka ini orang mulia ini. Ini orang mulia. Sebenarnya hidupnya pas-pasan, tapi dheweke ora ngetokne kekurangan. Nggih. Jadi orang ngetok-ngetokne ora wadul peh aku ki kurang, ndak begitu. Lah ini yang lebih utama kita prioritaskan, kita beri seperti itu. Orang yang sebenarnya itu napa? Jane hidup dalam kekurangan, tapi orang ngetokne kekurangane, ora gampang wadul. Nggih. Maka orang ini dipuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Mula dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 273 Allah Subhanahu wa taala dawuh ni terus pundi? Yahsabuhumul jahilul aghniya aminat ta'afuf ta'rifuhum bisimahum la yas'alunan nasa ilhafa. Gitu. Dipuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi wong sing jane kurang, jane melarat, tapi orang ngetok-ngetok nih melarate. Sifat melarate ditutup fi jilbabit tajamul, ditutup dengan pakaian apa?
pakaian sing ben ora ketok melarati, ngoten lho. Jadi seakan-akan wong nyawang ngoten niku sing ndak ngerti, wah kayak sugih kae. Jane biasa. Karena dia bisa menjaga diri, ora gampang ngetok nih. Maka orang ini orang yang mulia, sampai dipuji oleh Allah Ta'ala, yahsabuhumul jahil aghnia minat ta'afuh. Jadi orang-orang yang orang jahil ndak nyongko, nggih. Orang-orang jahil itu menyangka kalau orang tersebut itu sugih minat ta'afuf karena dia bisa menjaga harga dirinya. Orang ngetok-ngetok nih, ta'rifuhum bisimahum la yas'alunan nasa ilhafa. Nggih, maka kamu bisa mengenali mereka nggih dengan melihat sifat-sifatnya. Dengan melihat sifat-sifatnya sampean roh. Apa sifatnya? Di antarane la yas'alunan nasa ilhafa. Mereka itu ndak butuh jaluk-jaluk dengan juwet-juwet, jaluk aku jaluk. Ndak butuh mereka itu. Meskipun kurang tapi orang ngetok nih kekurangannya. Maka kita lebih utama memberikan zakat atau sedekah kepada orang semacam ini. Nggih. Nah, kemudian yang kelima, sing nomor 5, sifatnya orang mulia yang lebih hendaknya kita prioritaskan, kita beri sedekah ya, atau kita beri zakat. Siapa? Sing nomor 5, ayyakuna mu'ilan au mahsusan bimarodin au bisababin minal asbab fayujadu minhu makna qaulihi lil fuqara illadzina usiru fi sabilillah al ayah. Sing nomor 5 kata Imam Ghazali, hendaknya kita cari orang yang punya sifat mu'ilan. Mu'ilan itu napa to? Orang yang punya keluarga ya, orang yang punya anak, sing duwe anak akeh, yang punya istri ya, orang yang menanggung nafkah keluarga. Kita prioritaskan itu yang kurang. Jadi orang yang karena mengurusi anak nggih, menafkahi anak, istri, sehingga akhirnya dia itu kekurangan, butuh, maka kita prioritaskan kepada mereka. Au mahbusan bimarodin, atau orang yang tidak dapat bekerja. Wong sing ra iso nyambut damel, ndak iso nyambut gawe. Kenapa? Bimarodin au bisababin minal asbab. Mungkin krana sakit, enek wong lumpuh, gitu. Ada orang lumpuh, ndak iso nyambut gawe mergo lumpuh atau sakit. Atau yang lain, misalnya sakit-sakiten, akhirnya ndak iso kerja, lek ndak iso kerja akhirnya dia kurang, nggih. Atau orang yang punya anak banyak, duwe keluarga sing wajib ditanggung nafkahi, dia hidup dalam kekurangan, maka lebih utama memberikan sedekah atau zakat kepada orang yang seperti itu. Dan kalau kita memberikan zakat atau sedekah kepada orang yang seperti itu, kita akan napa niku mengamalkan dawuh Allah Subhanahu wa taala lil fuqara illadzina usiru fi sabilillah, ayat tersebut. Jadi artinya napa? Berinfaklah kepada orang-orang fakir yang terikat oleh jihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Mereka tidak dapat berusaha di muka bumi. Kenapa? Karena sakit, karena ngopeni keluargane, bingung golek penggawean, ndak cukup. Nah, maka lebih utama kita memprioritaskan pemberian kita kepada mereka tersebut. Oke. Kemudian yang nomor 6. Yang nomor 6 siapa? Yang nomor 6 as-sadisah ayyakuna minal aqarib wa dzawil arham fatakunu shadaqatan wasilatar rahim. Subhanallah, ini benar-benar harus kita perhatikan yang nomor, terutama yang nomor 6 niki. Kata Imam Ghazali, hendaknya kita lebih memprioritaskan memberikan sedekah atau zakat kita kepada orang yang berhak, yang punya sifat ini. Siapa? Ayyakuna minal aqarib wa dzawil arham. Kita berikan sedekah kita kepada orang yang masih punya hubungan kerabat, orang yang masih ada hubungan famili, kerabat, dulur kepada kita. Oke. Kalau kita ingin sedekah, kalau ada kerabat kita yang butuh, berikan kepada kerabat kita. Dengan memberikan sedekah atau zakat kepada kerabat,
saudara yang berhak ya, yang butuh, itu ada dua pahala. Kita akan mendapat dua kemuliaan. Kemuliaan pertama, pahalane sedekah. Pahala yang kedua adalah pahala silaturahim. Dan pahala silaturahim itu lebih besar daripada yang lain. Jadi ini anjuran. Nggih, mula terkadang kita niki mboten ngerti. Kadang karo dulur, ngapunten bahasane eman-emanen, cetil ngarani wong Jawa nggih. Tapi karo orang misalkan kita loman, oh jangan begitu. Itu ya baik, loman itu baik, tapi ada yang kurang pas. Hendaknya kalau dengan orang lain kita loman, dengan kerabat kita lebih loman. Kalau dengan orang lain kita misalnya napa niku ringan tangan, napa kita seneng sedekah, maka hendaknya dengan kerabat, saudara yang membutuhkan kita lebih untuk memperhatikannya. Ini kata Imam Ghazali. Jadi kita prioritaskan pemberian kita kepada kerabat, orang-orang yang memiliki hubungan kerabat atau famili, sehingga fatakunu sodakotan wasilatarahim, sehingga kita dapat dua pahala, satu pahalane sodakoh atau pahala zakat, yang kedua pahala silaturahim, menyambung tali persaudaraan. Wasilaturahim wafi silaturahim minasawab malayuso, pahala silaturahim itu, pahala silaturahim banyak sekali. Pahalanya gede banget, tidak terhitung besarnya, kata Imam Ghazali. Qala Aliyun radhiyallahu anhu, la an asila akhan min ikhwani bidirhamin ahabbu ilayya min an atasaddaqa bi 20 dirhaman. Sayyidina Ali bin Abi Thalib, Sayyidina Ali yang didhawuhi Kanjeng Nabi, Nabi dawuh ana Madinatul Ilm wa Aliyun babuha, aku kata Nabi kutone ilmu, Sayyidina Ali pintunya ilmu. Sayyidina Ali mengatakan la an asila akhon min ikhwani bidirhamin ahabbu ilayya min an atasaddaqa bi 20 dirhaman. Kata Sayyidina Ali, sungguh jika aku menyambung tali persaudaraan, jika aku menyambung silaturahim pada salah satu saudaraku dengan 1 dirham, itu lebih aku sukai daripada saya sedekah 20 dirham kepada selain saudaraku. Sayyidina Ali bin Abi Thalib, sungguh umpama aku sedekah kepada saudaraku 1 dirham, cara bahasa kita, sungguh sedekah saudaraku 1000 atau 10.000, 1000 lebih aku sukai daripada 20.000 kepada orang lain. Artinya dari segi pahalanya. Sungguh apabila aku sedekah 1 juta kepada saudaraku, itu lebih aku sukai daripada sedekah 20 juta kepada selain saudara. Ini menunjukkan apa? Sedekah kepada saudara itu lebih diprioritaskan, pahalanya double, ada pahala sedekah, ada pahala silaturahim. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan ilmu yang barokah kepada kita semuanya. Amin Allahumma amin. Amin amin ya rabbal alamin. Kaum berkasa, sebelum kita akhiri zona Islam sore hari ini, mari kita tutup dengan doa yang akan dipimpin langsung oleh Kiai Muhammad Anam Muhsin. Semoga. Ya, mari kita tutup dengan doa, mudah-mudahan majelis ini diberkahi Allah Subhanahu wa taala, kita semuanya mendapatkan ilmu barokah manfaat fid dunya wal akhirah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma barik lana fi hayatina, Allahumma barik lana fi arzakina, Allahumma barik lana fi ulumina, Allahumma barik lana fi dzurriyyatina wa ahlina wa talamidina zaujatina auladina. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah qina adzabannar. Allahumma khtim lana bi husnil khatimah na'udzubika min su'iha. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Insyaallah kita akan bertemu lagi di hari Minggu besok 2 Mei 2021. Saya Danang Prayogi pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.